Baru 6 orang. Nah, malam ini apa ya? Mau bahas apa nih malam ini? Mungkin ini deh, sharing ya. Lama nggak sharing. Jadi siapa yang mau sharing, berbagi pengalaman, silakan. Atau ada yang beli saham tapi sering merah kayak gitu. Saya bos, kebanyakan merah. Saya juga. Nah, itu nggak apa-apa Pak. Jadi kalau sharing kan nanti bisa ketemu. Ya. Masalahnya ini bos, belum menemukan karakter pribadi kita itu tipe apa. Itu yang jadi masalah. Jadi kadang pengen cepat kita nggak sempet kan gitu kan. Itu sih bos. Jadi kebanyakan terlambat dia. Maksudnya gini, terlambat itu ngejar saham yang dibeli atau terlambat apa bos? Maksudnya gini, kan pagi ada rekomendasi kan. Nah, rekomendasi itu langsung dibeli atau nunggu siang nih belinya, itu atau saya analisa sendiri, misalkan saya screening sendiri kayak gitu. Itu kan bisa dibuat ini, kenapa ya kok merah gitu. Beli merah itu kenapa? Atau sudah profit tapi nggak di take profit. Nah, itu kan juga bisa. Ada yang seperti itu juga bos. Tapi kebanyakan kalau dari pengalaman saya, kalau memang kita pantengin target-target 5%, 35% dapat. Tetapi memang karena greedy kita itu apa ya? Sudah tahu di pucuk, kita jual, kita beli lagi gitu bos. Oke. Itu kebanyakan. Jadi ketika kita masuk yang kedua kali, kebanyakan nyuci piring gitu. Jadi udah di pucuk, sebenarnya sudah di take profit ya kan? Betul. Masih tergoda untuk beli lagi. Belinya di pucuk kemudian ya? Ya mau nggak mau kan, dia kan udah harga tinggi kan? Ya. Tapi karena tipe sahamnya itu tipe bantingan, setelah kita beli ya kita nyantai, kita tutup aplikasi, setelah dibuka lagi loh makin amblas gitu. Ini yang penting bos. Oke. Jadi sudah di pucuk sahamnya saham bantingan, nggak dipantau. Aplikasinya kan ditutup, berarti kan nggak dipantau ya? Betul. Ini yang riskan memang. Hampir semua pernah ngalamin kayak gitu bos. Saya pun juga kadang kayak gitu ya kan. Nah makanya nah kalau sudah tahu kayak gitu, next ya jangan beli yang kalau nggak bisa memantau ya, artinya setelah beli nggak dipantau, mending jangan dibeli gitu. Jadi atau jangan beli di pucuk. Ya belinya jangan di pucuk. Ya artinya gini bos, mohon pelajarannya, kita nggak mau ngejar yang arah sih sebetulnya. Kalau profit konsisten 3-5% per hari aja udah syukur. Makanya kembali ke konsisten itu kan, kita nggak mau kenal apakah itu mau yang mau swing mau apa, yang penting bisa konsisten, itu aja sih bos. Ya kalau konsisten itu dari pribadi Pak, ya kan? Setelah profit misalkan 3 atau 5% sehari, bisa nggak berhenti? Atau masih kurang? Di situ. Jadi tergantung masing-masing pribadinya. Kalau targetnya sehari 3 atau 5% gitu kan. Nah, kalau sudah tercapai 5% lah, apakah bisa berhenti gitu? Kalau yang ada kerjaan lain, saya rasa sih bisa harusnya, ya kan? Jadi tradingnya nggak full mulai jam 9 sampai jam 3. Asal sudah profit 3 atau 5%, itu ya sudah. Kerjakan aja kerjaannya. Kalau lagi di kantor ya di kantor aja. Atau gatel ya, saat di kantor masih buka ini aplikasi sekuritas.
Terus yang saya alami ketika katakanlah beli 3 saham itu bos ya. 3 saham ini katakanlah modal 10 juta. Itu biasanya ada yang 6 juta, ada yang 2 juta, ada yang 1 juta gitu. Masalahnya yang merah itu yang 6 juta, yang hijau itu yang 1 juta yang kita beli itu. Jadi kadang kita senyum-senyum sinis gitu bos. Kenapa lah harus yang beli 1 juta yang naiknya tinggi, padahal yang beli 6 juta merah gitu. Soal keberuntungan juga. Itu tadi supaya jangan kita mengandalkan keberuntungan, tapi dengan ilmu yang bos ajarin itu kita bisa ngambil take profit konsisten gitu. Ya, bisa. Jadi artinya gini, saat kita mau beli kan benar-benar memang sudah ada di planning gitu, ada di planningnya, ada di planning kita. Nah, itu kita bisa tentukan harus yang misalkan screening ada 3 saham screeningnya. Nah, itu kan bisa kita prioritaskan mana yang dibeli lebih banyak, mana yang dibeli sedikit. Memang sih biasanya saham yang pertama yang dibeli lebih banyak, ya kan? Saya pun saham yang pertama kali ditransaksikan itu yang lebih banyak. Berikutnya ya sesuai dengan saldo yang ada. Tapi juga nggak semuanya dibelikan karena ada faktor yang tidak bisa kita ketahui kan. Setelah beli tiba-tiba turun. Tapi kalau sudah dapat polanya, itu bisa beli banyak. Pola di sini pola karakter saham atau gimana bos? Betul. Salah satunya pola karakter saham. Bukan cuma satu. Maksudnya gini, karakter itu bukan seperti satu saham karakternya gimana, bukan. Jadi hampir semua saham itu punya pola gitu. Contoh kayak gini deh. Saham yang turunnya panjang, lalu dia naik, dia 2-3 hari masih bisa naik. Contoh. Ini saya contohin saham, pertama BES. BES ini bisa naik ya, 3 hari naik. Hari ketiga bisa turun ya. Setelah turun panjang kayak gini, kalau kita tahu, ya sudah kita beli 2 atau 3 hari ini masih enak, masih enteng untuk dapat profit. Mau dibeli semua lot yang tersedia nggak apa-apa. Oke ya, ini satu polanya. Cek aja polanya setelah penurunan panjang. Kalau kita amatin itu akan ada pola pembalikan. Tapi pola pembalikannya bukan berarti pola pembalikan langsung naik ke atas. Tapi beberapa hari ya, bisa 3 hari, bisa 2 hari ya, gitu. Itu pertama, satu. Yang kedua, coba cek SNLK. Jadi ini contoh yang ekstrim ya. Setelah penurunannya panjang, baru dia mau naik. Nah, naiknya berapa hari? Kadang kita berpikir itu akan naik terus itu kan. Sama, ini 3 hari naik. SNLK. Ya. Setelah turun panjang, dia naik. Biasanya 3 hari, 2 atau 3 hari. Itu kenaikannya. Oke, hari ini apa? Pol sama. Setelah turun panjang, hari ini naik kedua ya. Besok bisa jadi naik, habis itu turun. Ini salah satu polanya. Kalau kita ngerti polanya, paham dengan pola-pola saham, maksudnya pola yang ekstrim aja lah, supaya membedakan lebih mudah. Tapi kan belinya nggak bisa banyak, Pak. Iya nggak bisa banyak, tapi kan lumayan. Maksudnya beli nggak banyak. Contoh apa ini? Contoh pol, belinya paling berapa? 300-400 slot. Tapi kan bisa dapat arahnya bagus. Gitu.
santai, dan kita penuh keyakinan kalau sudah tahu polanya kayak gini. Sama kayak BES juga nggak banyak. SNRK juga nggak banyak, karena memang saham yang turun jauh itu peminatnya belum banyak. Tapi kalau buat profit persentasenya besar, ya ini apalagi misalnya market saat naik dia mau turun nanti jual, mau naik jadi naik. Tapi kita sudah tahu ini akan naik 3 hari kan. Jadi kalau kayak gini bisa 3 hari. Tapi kalau hanya penurunannya nggak terlalu drastis, ya, lalu hijau pertama itu paling 1 hari atau 2 hari. Ini namanya pola, ya. pola saham. Seperti itu. Kalau saham gorengan yang sudah ARB berjilid-jilid diswingkan bisa Pak ya untuk beberapa hari ya. Diswingkan gini. Masih ARB atau hari itu ada kenaikan Pak? Yang sudah ARB lama belum pernah naik itu bisa diswingkan Pak ya? Enggak Pak, jangan. Jangan ya. Ya, kalau masih ARB biarkan dulu ARB Pak sampai ada tanda pembalikan. Artinya sampai ada pola dia mau naik, tanda-tanda mau naik. Misalkan nih, 7 hari terakhir ARB terus, lalu hari ini dia mulai ada kenaikan, nggak ARB hari ini, misalkan naik 5% atau naik 3% kayak gitu. Nah, itu boleh diswing Pak, diswingkan. Nah, itu memang harus kita buat watchlist-nya. Jadi kita harus punya watchlist yang saham-saham beberapa hari turun. Entah pertama yang 3 hari penurunan terus, yang 5 hari turun terus, 7 hari turun terus. Itu kelompokkan di watchlist. Nah, besok kita tinggal melihat watchlist itu. Kalau ada kenaikan, ya udah kita tinggal beli. Naik 1% aja tinggal beli. Contoh hari ini, kenapa tadi hari ini saya beli seperti apa tadi ya, HIS, Digi, kayak gitu. Itu sebenarnya kalau secara teori nggak dapat, ya. Screeningnya nggak dapat, secara screeningnya nggak dapat. Nah, itu nggak dapat secara screening saham yang mau naik. Jadi seperti HIS, apa tadi ya, KUBX, Digi, itu adalah saham-saham yang beberapa hari merah, beberapa hari turun. Oke, saya contohkan kayak gini. Screen. Ini edukasi tadi malam ya. Jadi ini sebenarnya saya kemarin lagi mencari nih. Karena kemarin banyak teman-teman yang habis beli saham itu malah turun gitu kan. Padahal secara teori itu bagus itu. Tapi setelah dibeli malah turun. Ya memang sih belinya ngejar ya kan. Nah, jadi saya cari cara lain. Apa sih gimana sih caranya supaya kita lebih aman belinya? Oke, contoh ini sudah saya lakukan beberapa hari terakhir ya. Nah, ini saham-saham yang ada di watchlist ini, di watchlist reversal ini, saya kasih nama reversal R3, R5, R7. Ini artinya saham yang ada di sini itu 3 hari terakhir merah, 5 hari R5 ini berarti 5 hari terakhir merah, R7 ini berarti 5 hari terakhir merah kayak gitu. Nah, ini saya kelompokkan. Malam gini saya kelompokkan. Nanti habis edukasi ini saya ganti nih watchlist-nya yang di sini. Dan yang sudah naik ini, yang sudah naik kayak Rans, HIS, Amin sampai di sini. Ini saya keluarkan, saya ganti dengan watchlist yang baru. Kan? Kalau masih mungkin KUBX ini juga saya keluarkan. Gitu. Jadi
saham yang sudah hari ini naik ya sudah keluarkan, ganti watchlist yang baru. Apa nih yang 3 hari merah, 5 hari merah, 7 hari merah kayak gitu. Nah, kalau kita sudah masukkan ya di sini, besok pagi kita tinggal lihat di sini. Nggak perlu lihat candle deh, nggak perlu lihat chart. Jadi cukup lihat di sini aja. Lihat aja kalau besok ya yang sudah dikelompokkan dengan ini ya, merah 3 hari sampai 7 hari. Besok kalau ada kenaikan 1% aja, apalagi volumenya terlihat cepat gitu, ya udah beli aja. Nggak usah lihat grafik, nggak usah lihat bid offer, ya. Lihat aja di sini. Ini lebih aman. Kenapa aman? Sahamnya kan sudah turun beberapa hari. Kalau dia mau naik ya, berarti dia mau naik di hari itu. Ada tadi INCF, ya. Naiknya cepat ya, naiknya tinggi habis itu turun lagi, ya ada. Nah ini kan kita bisa manfaatkan. Saat dia mau naik dibeli, nanti saat mau turun dijual. Itu tadi INCF ada di sini, di sini. Jadi ini salah satu cara ya, salah satu cara supaya kita lebih safety untuk mendapatkan profit setiap harinya. Jadi belilah saham yang sedang di bawah kayak gini. Kita kelompokkan. Jadi, setiap hari kita kelompokkan saham yang sedang di bawah apa aja kita kelompokkan. Nah besok kalau dia mulai gerak naik, ya udah beli, gitu. Nah, ini salah satu cara ya. Kalau nanti mau dipakai silakan, ya nggak apa-apa. Karena saya kemarin ada banyak teman-teman itu belinya rata-rata di pucuk ya, rata-ratanya sudah di atas itu beli, dan beli di pucuk atau beli di atas nggak dipantau. Jadinya saat turun ya jadi diemin aja. Ini caranya gimana Om Holi untuk ngelompokin yang ini? Gimana? Ini berarti udah berkali-kali ARB gitu atau udah di bawah gitu ya? Enggak, jadi saya screeningnya, yang saya screening adalah yang merah terakhir 3 hari merah, ya 3 hari merah. Contoh run kayak gini. Kalau kita lihat chartnya, lihat grafiknya, itu merah berapa kali? 7 kali ya. Kali merah. Hari ini baru hijau. Ini candle biasa. Nah, memang saya nggak ngecek satu-satu. Saya untuk screeningnya itu menggunakan bot ya, menggunakan bot yang di Telegram. Jadi screeningnya kayak gini. Top loser bisa ya. Gimana Pak? Pakai top loser bisa ya untuk itu. Top loser bisa, berarti kan penurunnya mulai 1 hari Pak ya. Top loser itu kan hari ini aja. Jadi penurunannya belum signifikan sih Pak. Kalau top loser ya, top loser kan berarti yang turun di hari ini. Tapi nggak apa-apa, mulai penurunan. Kan bisa dicek yang mingguan, harian kan bisa Pak. Oh ya bisa. Di top loser itu. Betul, bisa. Top loser ya, top loser mingguan bisa. Nah, jadi jadi kalau screeningnya bisa dari sini. Ya, misalkan nih, oke, saya nyari yang hari yang merah 3 hari. Ya. Ini saham-sahamnya. Nanti ini saya masukkan nih di watchlist saham-saham ini. Oke, red 3. Terus skor red 5. Oke, ini. Lalu skor red 7. Itu skor red 5, red 7 itu maksudnya 5 hari berturut-turut, 7 hari berturut-turut merah gitu ya? Betul ya. Oke. Merahnya kan nggak selalu ARB, maksudnya gitu Bos. Betul, merahnya memang nggak selalu ARB, tapi kan turun Bos. Ya. Ya kan? Jadi kalau udah turun 7 hari memang kadang nggak ARB ya. Tapi kan sudah penurunannya drastis. Gitu. Nah,
kalau kita masukkan di watchlist, contoh nih ya, kalau semua red 7, red 5, red 3, ini kita masukkan watchlist malam ini, pasti merah semua. Kan nggak ada yang hijau. Ini saya belum ganti. Nanti habis edukasi baru saya ganti. Ini. Nah besok pagi saya tinggal ngelihat di sini, ya, di watchlist yang ini. Di watchlist yang ini saya tinggal ngelihat. Kalau Langsung besok di sekuritas kan itu ya Bas? ya di sekuritas. Jadi saya sudah setting di sini kan, kenaikannya berdasarkan persentase kan. Oke. Jadi besok yang persentasenya naik, dia akan di atas sendiri. Di atas di sini. Ya kan? Jadi kan sudah urut di atas. Jadi misalkan nih, oh sudah naik saham apa besok sudah yang ada di sini naik baru 1% atau 2%, saya berani beli. Dan nggak perlu melihat chart. Misal ya, yang kemarin punya alasan, oh saya nggak punya laptop, nggak bisa melihat grafik dan yang lain-lain ya, nggak bisa melihat bid over ya, ya sudah pakai ini. Saat sudah naik 1% beli aja. Saat naik 2% beli aja. Jadi itu lebih aman. Ini saya sudah coba beberapa minggu ini sudah saya coba ya. Minggu ini dan hasilnya oke. Jadi memang nggak semuanya merah, nggak semuanya hijau, ya kan? Dari semua watchlist nggak semuanya hijau. Yang kita beli yang mau naik aja. Kalau yang merah jangan dibeli. Gitu. Ya bos. Pak Oli, berarti kalau misalnya naik 2% nih, kita berarti bisa langsung all in atau tetap pakai money management yang kayak Pak Oli terapin gitu? Ya, itu tergantung Pak. Kalau masih awal silakan pakai manajemen, ya money management karena masih belum tahu karakternya ya saham-saham yang merah kayak gini. Nah, Bapak Denpu kan masih mau mencoba kan, ya masih mau coba. Silakan gunakan money management. Belinya 30% aja dari saldo, gitu. Tapi nanti kalau sudah sering ya, nanti hari ketiga aja. Kalau sudah merasakan dari sini ya, hari ketiga atau minggu depan. Gitu. Oh iya, ternyata enak gitu. Dan geraknya ini nggak begitu kenceng. Gerak pergerakan harganya gitu. Nggak bikin apa ya, nggak bikin jantung debar-debar itu naik turun naik, nggak, jalannya slow ya, naiknya slow, naik mungkin turun dikit naik lagi gitu, jadi geraknya slow. Jadi kalau untuk awal ya masih coba silakan gunakan money management aja, belinya adalah 30% dari saldo gitu. Ini Tapi ya, bagusnya red 5 apa red 7 apa red berapa gitu kemudian. 357 gabung jadi satu bos. Oh 357 gabung jadi Ya. satu. Jadi yang di sini ini 357. Gitu. Pak Oli, Yes. bedanya sama yang ini apa memang Pak Oli? Oh reversal, oke. Nah jadi nanti di sini itu juga ada yang reversal, ya kan? Reversal itu ini skor screeningnya. Oke. Skor aku. Oke. Itu sebenarnya bahasan kedua. Oke. Nah ini adalah saham-saham yang ada di zona reversal. Ya. Nah ada yang di zona reversal ini artinya dia baru mau naik ya, atau baru mau reversal. Jadi kalau kita baca di sini ini kan sahamnya ada di zona reversal dan didukung pola candlestick-nya. Nah ini sama, ini masukkan di watchlist di reversal di sini atau kayak gini. Nah masukkan di watchlist. Jadi kita sudah tahu ya besok misalkan dengan melihat watchlist itu nggak perlu screening susah-susah. Oh nyari saham lihat apa running trade atau lihat apa gitu kan, tergantung kebiasaannya gitu. Jadi kelompokkan dulu sebelum kita harus persiapan ya, sebelum kerja kan kita harus siapin nih
apa yang akan dihadapin saat kita kerja. Trading kan juga kerja ya. Jadi kalau kita biasanya kerja kan juga persiapan. Entah persiapannya macam-macam masing-masing orang. Ini yang reversal ini. Jadi kelompokkan apa nih yang potensi reversal. Nah, reversal ini kan banyak ya. Reversal ini banyak tipenya. Bisa berdasarkan candle kayak gini. Ya, dengan skor kayak gini ini kan reversal. Itu satu. Yang kedua, reversal itu bisa dengan candle doji kayak gini. Ini candle doji, ini juga pola-pola reversal. Bisa juga pola reversal itu candle gigi kelinci kayak gini. Bisa juga pola reversal, apalagi ya pola reversal. Hekinasi. Hekinasi juga sebenarnya pola reversal kayak gini. Satu. Lalu skor 2. Ini adalah pola-pola reversal. Ini kita jadiin satu. Kalau besok di watchlist kita itu apa itu namanya mulai gerak ya kita beli aja. Ini pola-pola reversal. Jadi screeningnya kita tinggal melihat tradingnya tinggal ngelihat di watchlist mana yang baru gerak gitu kan. Nah, alangkah lebih baiknya saat sahamnya mau naik ya, misalkan kita ngecek di sini nih, di watchlist yang kita punya ya, di watchlist yang kita punya. Misalkan baru naik 1%, baru naik 2%. Alangkah baiknya itu memang dicek grafiknya. Gitu. Alangkah lebih baiknya kalau bisa melihat gerakan grafiknya. Tapi misalkan nggak punya belum ada laptop ya, terus belum bisa masih baru belum melihat indikator-indikator yang lain atau lagi di tempat kerja atau lagi di luar nggak bisa melihat pergerakan di laptop gitu. Nah, pakai ini nggak apa-apa, pakai watchlist ini nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ngelihat grafiknya itu lebih bagus gitu. Itu bos. Ada lagi yang lain? Poli, Ya, bos. tadi Pol itu dapatnya kayaknya ngedadak Poli ya. Gimana? Pol yang tadi pagi itu Pol itu. Pol? Iya. Enggak, Pol kan potensi arah Pak. Iya, maksudnya semalamnya kan belum dibahas ya. Oh, semalam. Iya, jadi kalau yang itu berdasarkan apa Pak kok bisa dapat Pol itu? Kalau Pol, jadi kan Pol itu sama menggunakan Hekinasi. Pol. Jadi candle bayangannya hari ini kan merah. Hari ini itu 12%. Benar ya? Jadi dari top gainer ya. Oke, gini. Ceritanya gini deh, Karena kemarin jadi kemarin saya Pol ini kan dapat. Jadi kemarin kan beli Pol. Nah, memang kalau Hekinasinya itu belum hijau ya kemarin. Kemarin kan belum hijau Hekinasinya. Bener kan? Ini. Nah, ini kan kemarin Hekinasinya kan belum hijau, tapi kemarin kan sudah arah, artinya ada di top gainer. Oke. Memang belum hijau, tapi ini adalah tanda-tanda akan hijau, tanda-tanda akan hijau. Oke. Karena hari kemarin masuk di top gainer, tadi pagi saya cek candle bayangannya,
itu 12%, benar ya, 12% tadi pagi, maka saya masukkan di selera pemberani. Di selera pemberani atau yang potensi ARA. Hari ini benar ARA. Ada lagi sebenarnya tadi PG. PG itu 10%. PG. PG itu 10% tadi candle bayangannya. Memang naik tinggi, habis itu kan turun. Tapi plotnya kecil PG. Tadi cuma puluhan kok kalau nggak salah. Saya cek PG. Makanya saya rekomendasikan yang Paul. Gitu Pak. Nah ini Paul besok gimana? Besok masih bisa naik. Entah setelah naik turun itu hal yang lain ya. Tapi besok Paul masih bisa naik dari 8.30. Ya hari ini penutupan 8.30. Coba besok cek candle bayangannya, ini pasti di atas, sepertinya di atas 10%. Paul. Bisa dipahami, Bos? Iya, iya. Oke, yang lain silakan. Oke, ada yang belum paham candle bayangan? Ayo, yang belum paham. Atau belum tahu, atau baru dengar. Itu kalau nyeting Setting apa, Bos? warnanya Suaranya ini, Pak, kurang jelas. Bisa diulang, Pak. Anak gaya ku saya Bang. gimana? Ya, Pak Kamidin suaranya belum kurang jelas. Mas, Mbak, ajar kita tinggal minggu waktu. Assalamualaikum tuh. Gue sih lah. Oke, ada lagi yang lain? Itu mobil taman. Silakan kalau ada yang lain ya. Kalau nggak ada berarti cukup loh. Jangan lari, sore. Mungkin ini Bos sedikit. Ya. Kan Paul itu kemarin ARA ya. Ya. Tapi kok di candle Higginasi nggak hijau gitu ya. Kira itu kalau ada kenaikan pasti hijau gitu, kalau turun pasti merah. Kira itu seperti itu candle Higginasi itu, Bos. Enggak, Bos. Jadi Heikinasi itu kan ada rumusnya ya. Ada rumusnya. Nah, tapi kalau candle biasa berarti kalau kemarin pasti hijau berarti ya. Kalau ya, bukan candle Higginasi, Bos. Betul. Oh. Jadi Paul kalau candle biasa kemarin hijau. Bentar saya lihat ya. Nah, iya hijau kemarin. Iya, kena ARA gitu ya. Ya. Nih. Kalau pakai Heikinasi, ya kemarin masih merah. Jadi masih belum nyampe ke angka untuk jadi candle hijau kemarin. Berarti hari ini baru hijau pertama kalau gitu ya, Bos ya? Ya, betul. Hari ini baru hijau pertama. Nah, besok kalau becap hijau pertama atau udah hijau kedua ya kalau becap itu hijau kedua kayaknya.
Kedua ya. Padahal kan kemarin kan naiknya cuma sedikit, cuma 6 apa 7%. Ya, becap hijau kedua hari ini. Di sini becap ini tadi pagi itu candle bayangannya 2%, bos. Ya kan? 2%. Tapi setelah naik dari 2%, nah itu baru kelihatan, oh ini mau terbang kayaknya gitu loh. Iya. Kalau pagi itu masih 2%. Saya pun beli becap bukan di harga pembukaan tadi, sudah naik beberapa persen baru beli. Sama kan nih becap nih. Setelah merah panjang, oh ini pakai ini ya. Oh becap ini masuk di reversal kemarin. Di merah beberapa hari. Ini lebih 7 hari malah becap ini. Ya masuk di kemarin becap sama apa kemarin IPTV kalau. Nanti besok kemungkinan masih naik ya, Bos ya? Kemungkinan masih naik. Besok becap Pol besok masih bisa naik. Pak, becap bisa sampai berapa Pak kenaikannya? Kenaikannya. Kapan Bu, besok atau 3 bulan lagi? Besok Pak, saya masih ada minus 7%. Besok kayaknya sampai 75. Becap mau ruboju. Oh, ini bisa buat swing masih oke nih, becap. Hampir mau ruboju. Bagus sih becap, candle-nya mirip sama Abah. Kalau pengen tahu ya, jadi ini kan setiap hari kita edukasi. Kalau pengen tahu kenaikannya akan seberapa, itu silakan cek menggunakan CTL. Lihat aja trendline-nya akan seberapa. Hari ini sudah tembus trendline untuk BCAP. Oke, trendline-nya. Kita lihat trendline jam. Jam 72, 74, 7, 8, 72, oke, 74, 8. Ya 74, 78. Jadi kenaikannya besok untuk yang untuk becap itu 72 sampai 78. Jadi kalau 72 tembus sudah ke 78. Tapi kalau 78-nya juga ketembus, ya, dia akan ke area supply zone di sini nih. Di angka 100-an. Jadi tantangannya becap itu di 74 ya. 74 itu di time frame pendek ada sama 78. Arah untuk becap. Suara saya. Ya, jadi untuk becap itu arahnya di trendline 74 ya, 74 sama 78. Itu untuk besok. Jadi kalau pengen tahu harganya akan ke berapa, cek aja menggunakan CTL ya, saham apapun. Jadi maksud saya, jadi gini, maksud saya kenapa Bapak dan Ibu harus bisa ngecek sendiri supaya nggak telat gitu. Kalau Bapak dan Ibu butuh sewaktu-waktu ya kan, itu lebih real time. Karena kan tinggal ngecek sendiri gitu di sini. Oke, ada lagi yang lain? Pak. Yes.
Berarti jangan fokus sama DD aja ya Pak ya, harus maksudnya di breakdown ke yang lebih detail ya. 5 Iya, menit, Bu. 15 menit, 1 jam gitu ya. Betul. Kalau DD-nya kan kayaknya nyenengin itu kan masih tinggi, masih jauh. Betul. Supply chain. Ya. Jadi Ya, ya. jadi ibaratkan gini loh. Kalau kita misalkan dari mana ya? Dari Malang, ya, dari Malang mau ke Jakarta. Dari Malang mau ke Jakarta, ini kan kita harus tahu nih situasi jalanannya dari Malang ke Jakarta. Kalau secara umum, ya secara general mudah, naik pesawat aja Malang Jakarta, tinggal ibaratnya tinggal duduk nyampe deh Jakarta. Tapi sebenarnya kan nggak gitu. Kalaupun saya naik pesawat dari Malang ke Jakarta, itu pasti banyak yang harus saya lalui. Ya kan, entah itu harus tes antigen, ya kan, itu pertama halangannya. Itu sama dengan Trendline ya. Oke, habis itu masih di screening di bandara, kan, tuh. Habis itu naruh bagasi, ya kan, kalau bawa bagasi. Habis itu baru naik pesawat. Ini namanya juga halangan atau Trendline. Tuh. Nah, nanti di bandara mana? Bandara Jakarta itu juga sama, Mas Ian. Nanti masih ambil bagasi kayak gitu. Jadi itu harus kita breakdown ya. Supaya kita benar-benar tahu angkanya atau jalannya itu akan ke mana dulu. Iya Pak. Juga maksudnya bisa untuk ngambil keputusannya Pak ya. Seandainya besok misalnya sekarang kan kemungkinan bisa lanjut. Ya. Kalau saya nyebut gitu kan masih bisa di istilahnya beli buat average apa enggak ya sampai besok gitu ya. Ya. Jadi maksud saya gini, kenapa kita harus tahu trendline-nya? Ya. Misalkan nih, saya anggap di sini ada 78 misal ya. Trendline-nya 78. Besok kalau harganya nyentuh 78, nah, supaya kita bisa ambil keputusan. Kenapa? Saat harganya sampai 78, ini ada dua kemungkinannya. Pertama bisa tembus, ya kan, break dari 78. Yang kedua bisa koreksi dulu atau turun. Nah, saat mau turun ini, apakah kita mau jual atau kita biarkan? Misal kita jual deh di sini, ya. Lalu turun, baru nanti dia bisa naik lagi. Biasanya yang kedua atau yang ketiga itu bisa tembus, atau memang nggak bisa tembus. Gitu. Memang tujuannya anggaplah di 100. Iya tujuannya di 100, tapi ke 100 ini kan butuh waktu beberapa hari. Kalau besok volumenya lebih besar dari hari ini, bisa naik ke 100 misal, ya. Arahnya di 100. Itu bisa. Nah, tapi perjalanan ini ya, naik turunnya ini sebaiknya kita pantau, apalagi yang fast trade, supaya kita profitnya itu bisa banyak. Misal nih 78 jual ya kan. Misal beli 72 beli. 78 dijual. Turun. Ya 75 beli lagi misal ya. Tapi tembus 78. Nanti di berapa misalkan di 90 ada trendnya lagi, ya kita jual lagi, turun lagi. Itu supaya kita profitnya lebih maksimal. Kadang saya juga gini, habis saya beli saya cek ada trendline, berarti nggak kuat naik atau susah naiknya atau akan koreksi. Saya jual, ya entah profit 1 tick, entah setelah saya beli lalu turun 1 tick atau 2%, saya jual karena memang nggak naik. Daripada nunggu terlalu lama. Iya Pak. Oke. Pak, tanya gini Pak. Kalau reversal itu ditandai dengan candle-nya itu naik 2 hari, 3 hari gitu ya. Gimana Bu? Lanjut, masih. Reversal itu maksudnya candle-nya harus naik berhari-hari ya tandanya.
Kalau kayak kemarin kan MPPA satu hari naik, tapi terus habis itu turun lagi. Itu bukan reverse. Bentar. Iya. Suaranya nggak jelas. Bisa diulang. Saya mute yang Iya, lain mute. ya. Oke, gimana Bu? Gini, reversal itu maksudnya tandanya itu candle hijaunya itu harus berhari-hari ya, misalnya paling sedikit 3 hari atau 2 hari gitu. Kalau kayak kemarin kan saya beli MPPA kan pas ada malam-malam itu kan katanya kan sudah di terus sudah ada kenaikan biru kan, saya beli, tapi kan ternyata kan habis itu turun. Itu bukan tanda reversal ya. Jadi gini. Oke, reversal itu adalah pembalikan arah ya. Pembalikan arah. Nah, pembalikan arah itu ada yang pembalikannya panjang, ada yang pendek. Sebenarnya kita nggak bisa tahu apakah pembalikannya akan panjang, apakah pembalikannya akan pendek ya, apakah hanya naik 1 hari, apakah akan naik 3 hari kayak gitu. Oke, contoh kayak gini nih. Oke, pembalikan arah. Oke, contoh ya. Ini saya kasih contoh yang ekstrim ya. Kok ABS? Nah, oke, contoh kayak gini. BES ya. Setelah turun, besoknya naik 3 hari. Apakah ini reversal? Nah, gitu kan. Iya, kalau dari sini iya, 3 hari reversal. Habis itu turun lagi. Oke, jadi reversal itu bisa cuma 3 hari, 1 hari, atau memanfaatkan momentum besoknya. Tuh. Itu satu ya, ini contoh yang ekstrim. Naiknya cuma 3 hari, tapi 3 hari ini 50% lebih loh. Kalau kita tahu dari sini, arah ini. Oke, itu satu. Ada lagi SNLK. Jadi ini nanti setiap orang pasti punya sudut pandang berbeda Bu ya. Oke, SNLK. Setelah merah panjang, hijau, naik 3 hari, habis itu turun. Apakah ini yang dimaksud reversal? Apakah ini reversal? Atau yang dimaksud reversal hanya 3 hari? Oke, ini masalah time frame nanti. Yang mana mau kita gunakan. Gitu. Oke, terus apalagi? Oke, Pol deh. Ini contoh-contoh yang ekstrim ya. Nanti baru diaplikasikan ke saham-saham yang penurunannya itu tidak terlalu panjang. Oke, contoh Pol. Merah hari ini baru hijau, besok masih naik ya. Ini artinya reversal. Nah, reversal itu pembalikan arah. Nah, balik arahnya itu akan ke sini, ke atas ke sini, atau hanya balik arah ke sini, lalu nanti balik arah lagi. Paham ya? Jadi balik arah, itu iya balik arah. Nah, tapi balik arahnya sampai mana? Selama masih hijau terus, ya berarti di situ masih pembalikan arah. Nanti kalau merah, ya dia berarti mau balik arah lagi, balik arah turun. Kalau kayak Pol ini, nah oke ini yang sekarang terjadi ya. Kalau seperti Pol ini berarti mau balik arah naik. Sampai kapan? Ya nanti sampai candle-nya merah. Kalau candle-nya merah, berarti dia juga mau balik arah. Balik arahnya kemana? Balik arah turun. Gitu. Oke. MPPA. MPPA. Bentar. Oke. MPPA yang di mana Bu? Di sini? Apa yang di sini? Apa yang kemarin? Yang 2 hari yang lalu. Yang kemarin. Yang hijau itu yang hijau. Ini ya. Hari ini apa ada kenaikan? Enggak, turun. Enggak ada kenaikan sama sekali. ARB malah. Ada. Hari ini naiknya 256. Oh, dari penutupan. Iya, maksudnya gini loh. Kemarin kan hijau. Oke.
kemarin kan oke bentar MPPA. Saya cek di sini. MPPA hari ini opennya 25, oh enggak, sama sorry. 256 tutup tertingginya 256 ya, nggak ada kenaikan, langsung turun ya. Oh 2 hari yang lalu, 2 hari yang lalu apa kemarin yang hijau ya? 2 hari yang hari Jumat kayaknya hijaunya. Hari Jumat. Oh ya hari Jumat. Hari ini langsung turun ya. ARB, oke. Ya. Ini oke. Ini memang tanda-tanda reversal Bu, kayak gini. Ya setelah merah muncul hijau, ini reversal. Ini secara teori ya tanda-tanda reversal. Tapi hari ini ternyata turun ya. ARB malahan. Langsung candlenya merah. Nah, hal kayak gini ini sebaiknya dijual. Kalau candlenya merah, ini dijual. Kenapa? Ya, daripada turun lebih dalam lagi. Gitu. Kan ada di zona reversal. Benar ada di zona reversal. Tapi kan pastinya ini tembus zona reversal bawah. Ya, di manzun bawah. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalau tadi dipantau, mungkin sebelum ARB ini sudah merah. Nah, memang biasanya sih MPPA itu tanggal 1 naiknya ya. Tapi kok nggak masuk Jumat kenaikannya berapa persen MPPA? Lima % ya? Nggak banyak kok. Iya, mungkin Ya, sekitar 5%. Oke. Ini oke kalau dari Hekinasi harusnya oke bentar. Ini faktor apa ya? Hekinasi oke. Pertama volumenya hari ini cuman 29. Kecil ya. Ini volumenya. Oke. Terus besok bisa mantul. Kalau besok volumenya 1 2. Oke, besok kalau volumenya kecil lagi ya udah biarkan. Tapi lusa biasanya 2 hari nih. 2 hari merah, 1 hijau, 1 membesar, 2 merah, 1 besar ya. Kalau nggak besok lusa bisa naik MBPA. Oke, pertama yang membuat gagal ini harus kita harus bisa cari ya kenapa gagalnya. Dari volume oke kecil. Terus dari TAH. Apa dia merah? Oh. Kemarin ini loh. Volume kemarin itu yang jual sama yang beli hari Jumat. Yang beli sama yang jual seimbang. Hari ini volumenya kecil ya. Pixelnya belum mendukung. Oke, masih merah. Ini nanti bisa dicatat ya. Bisa diingat-ingat sih lebih tepatnya. Oke, jadi termasuk Hekinasi yang gagal Bu, MPPA. Nggak ada kenaikan sama sekali, tapi langsung turun. 256 tadi pembukaan 256 langsung turun, nggak ada kenaikan sama sekali. Tapi ini kalau dari segi indikator yang lain ya, ini masih oke. Masih tanda-tanda mau naik karena dari apa ini namanya parabolik SAR hari ini baru pindah ke bawah. Artinya dia mau naik. Terus MA-nya baru mau golden cross. Kalau untuk ngecek saham bullish pakai Hekinasi gimana Pak ya? Misalnya bullish harami atau bullish continuation gitu. Kalau pakai candle Hekinasi gimana Pak ya? Jadi cara ya dilihat Pak polanya. Maksudnya cara ini Mas yang dimaksud cara screeningnya. Enggak ngelihat itunya candlenya.
Kalau yang di Hekinasi saya kan belum. Oke, sama Pak. Jadi contoh Misalnya contohnya Pak, contohnya. contoh apa ya? Oke, ini contoh yang doji Pak ya. Iya. 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 Doji itu oke. Jadi pola candle-nya sebenarnya sama Pak. Bentuknya sama. Ini Bentuknya sama. ya, bentuknya sama Pak. Ini doji. Ini kalau di candle apa namanya? Yang biasa, di situ bukan doji. Ini tanggal berapa ya? Ya kita cek ya. Ini kalau di candle biasa bukan doji. Tuh. Oke, di sini ya. Ini tanggal 17. Kalau saya ganti ke candle biasa. Nah, di sini bukan doji, tanggal 17. Ya kan? Ini kalau di Hekinasi doji, kalau di candle biasa bukan doji, moru boju. Jadi kita tinggal lihat ininya aja, bentuknya. Oke, ada lagi? Bisa Pak ya? Bisa. Jadi kalau hafal bentuknya, jadi tinggal ini aja Pak. Mau lihat di candle biasa bisa, di Hekinasi Pak, juga tunggu. bisa. Pauli, Ya Bos. tadi kok di bawah candle-nya ada huruf F-nya? Huruf F. Yang mana? F. Tadi. Ini. Nah itu, ya. Itu apaan? Ini apa namanya ya? Oke. Ini F. Apa singkatan F itu ya? Floor. Oh. Floor. Jadi bawah. Kok bisa muncul begitu? Bisa lah. Ini kan candle biasa. Punya saya nggak ada. Adalah. Gimana settingnya ya? Nggak ada. Kepake kan? Nggak kepake. Oh ya udah, oke. Ini hanya untuk nentuin di bawah kayak gitu. Oke. Siap. Lanjut. Oke. Kalau yang di atas ini C. C itu apa namanya? Kalau bawah Ya. floor, kalau C itu lantai sama kalau langit apa ya C ini? Ceiling Om, ceiling. Apa? Ceiling. Oke. Barangkali Om. Saya juga nggak tahu. Oke, ada Taunya lagi yang ada bulat-bulat aja. Ya itu taunya itu aja. Nah. Oke, jadi bagi yang sering merah ya, jadi gini, harus tetap diatur ya. Misalnya gini, kalau sampai ada yang merah, saya angkat tangan, saya yang suka merah. Misalkan gini, kalau misalkan di portofolionya itu ada yang minus 20%, ada yang minus 15%, 10%, oke. Sekarang harus diubah, berarti setiap hari itu usahakan portonya itu bersih gitu. Atau setidaknya tinggal satu yang beli sore jual pagi. Gitu. Misalkan kalau yang dibeli hari itu beli lalu minus 15%, gimana Pak? Kan terlalu dalam. Nah, itu berarti ada kesalahan. Belinya di pucuk pasti. Ya kan? Kalau satu hari minus 20%, minus 15%, itu pasti belinya saat sudah di pucuk. Itu silakan dievaluasi. Gitu. Nah, kalau mau aman ya, bukan aman sih. Ini untuk apa ya? Untuk lebih safety, itu silakan dikelompokkan.
saham yang penurunannya sudah drastis kayak gitu. Contoh kayak gini, yang merah 3 hari, merah 5 hari, merah 7 hari, itu dikelompokkan. Terus yang berpotensi reversal itu juga dikelompokkan. Reversal itu kan banyak, bisa berdasarkan candle ya, doji kayak gitu. Terus tapi dojinya dilihat ya, nanti doji ada di atas ya sama aja, itu juga sebenarnya reversal tapi reversal turun. Tuh sama hammer, terus apa lagi ya? Gigi kelinci kayak gitu. Nanti dikelompokkan yang berpotensi reversal. Jadi besok pagi kita mau trading itu kita benar-benar siap gitu. Ada yang kita siap ya. Ada yang melihat besok ya, sesuai pasar besok gitu. Kalau yang sesuai pasar besok lihat aja dari top gainer. Jadi kayak gini. Dari top gainer. Oke. Ini sebenarnya sih masing-masing orang beda ya. Ada yang suka dari running trade boleh, ada yang dari top gainer boleh. Kalau saya lebih melihat dari yang top gainer gini. Jadi kalau yang baru naik misalkan 1%, 2%, 5%, saya baru cek Yang merahnya itu gimana Pak? Oh hilang, sinyalnya kurang putus sinyalnya. Oke, ada lagi yang lain? Ya masih keren banget. Behit rawangannya gimana besok, Mas? Behit. Kan rawangnya kan gampang aja dilihat hari ini hijau apa enggak behit. Kalau besok ya masih bisa naik gitu aja. Kita kan, ayo siapa yang belum bisa nerawang deh buat besok. Nah. Biasanya sih biasanya ya kalau melihat tahun historinya Behit Becap BABP itu polanya hampir sama. Behit itu ketiga. Behit itu ketiga. Nah, oke. Ini sudah mirip nih polanya ya. BABP Becap, Behit, BABP. Nah, oke. Sekarang polanya tiga saham ini polanya sama, triple bottom. Ya. Triple bottom BABP. Triple bottom atau double bottom kayak gitu. BABP, Behit. Oke. Sudah Behit duluan. Ini triple bottom. Becap hari ini. Oke. Hari ini double bottom. Oke. Polanya ini sudah mirip. BABP, Behit, Becap polanya sudah mirip. Ini sama persis dengan tahun lalu. Itu polanya saat di sini. Nanti dicek ya. Dicek masing-masing. Saat di sini ini polanya sama. Ini saat mau naik tinggi. Becap ya, Becap terus Behit BABP. Behit BABP. Coba nanti dicek sendiri supaya lebih yakin ya, cek sendiri. Polanya di sini. Sama.
Ya kan, ini double bottom. Ya kan? Tadi apa? Becap juga double bottom sebelumnya. Terus apa lagi? Ya, BP. Ini juga double bottom. Kan? Jadi kalau melihat polanya itu hampir mirip. Sama ada lagi itu yang ini, bullish. Kayak segitiga gitu. Nah, kayak ini. Bullish symmetric triangle. Ini sama. Di becap juga kayak gini. Bullish symmetric triangle. Waktu itu saat mau naik. Ini kalau diperbesar ada bullish symmetric triangle. Jadi polanya di 3 saham itu sama. Hampir mirip itu, bukan sama, mirip. Nanti silakan dicek masing-masing. Apalagi Bahit mau RUPS ya. Awal Februari. Oke, ada lagi yang lain? Mau tanya dong Om. Ya Bu. MTWI itu kenapa bisa naik ya Om ya? Tidak ada tanda-tandanya di daily, tidak ada apa hijau ataupun volume. Ada, lihatnya Bu. Dari apanya ya? Lihatnya dari sini Bu. Lihatnya dari sini. Lihatnya dari sini Bu. Iya, berarti lihat dari watchlist saja ya? Iya. Sama yang di sini ini, yang di sini semua ini nggak ada tanda-tandanya. Karena merah semua kemarin. Ada yang merah 3 hari, 5 hari, 7 hari. Lihatnya dari sini. Kalau tanda-tanda tadi malam screening misalkan gitu ya. Mungkin nggak ketemu. MTWI, Kalau gigi masih ada tanda-tandanya, dia masih ada hijau, kalau nggak salah hijau 1. Cuman MTWI ini tadi kan mau beli ragu-ragu karena dia nggak ada hijau 1, nggak ada volume. Jadi cuma di watchlist, tapi kan jadi ragu-ragu gitu loh. Setidaknya kan ada hijau 1, jadi nggak ragu gitu kan. Tapi dia bisa naik, anehnya. Enggak Bu, gigi juga merah 3 hari. Hari ini baru hijau. Kalau kemarin nggak ketemu. Coba cek itu. Digi itu merah 3 hari. Candle biasa merah 3 hari. Iya, tapi dia masih ada volume hijaunya. Volume merah 3 hari. Hijau tua di ini. hari ini gitu loh. Oh iya. Tapi MTWI nggak ada. Oh di Monica ya? Iya. Oh ya. Jadi tadi mau buy itu ragu-ragu jadinya. Hijau tua, enggak Bu, hijau tua hari ini. Gigi. Kemarin nggak ketemu. Iya, biji maksudnya tadi pas hari ini dia ada volume, ada tanda-tanda hijau dikit lah gitu. Ya. Cuman MTWI dia nggak ada tanda-tanda apapun gitu. Jadi jadi gini, ini yang saya maksud ya. Kalau MTWI, ya hari ini candlenya belum hijau MTWI. Belum hijau memang. Tapi kalau di breakdown dengan time frame pendek ya, jadi maksud saya gini, saat kita melihat ini saya perkecil. Jadi besok kayak gitu. Jadi gini, saat kita melihat di watchlist kita yang merah, kita sudah kelompokkan merah 3, merah 5, merah 7. Ini siapa?
Ya. Nah, gamut dulu semua. Saat kita kelompokkan di merah 3 kali, merah 5 hari kayak gini. Kalau besok sudah naik 1%, baru kita cek di time frame pendek. Sama tadi MTWI. Ceknya di time frame pendek berarti ya? Ya. Hour kali ya? Kenapa, Bu? Di hour kali ya? Bukan. Di 1 menit sama 100 tick. 1 menit sama 100 detik. Kalau di Monikanya? Monika, kalau Monika 5 menit. Kalau di Monika 5 menit. Selalu Monika nih kalau untuk lihat hijau satunya. Ya. Kalau di Monika 5 menit, time frame paling pendek. Iya, ada di time frame pendek tapi. Betul. Di hour-nya ada sih hijau tua. Sudah Volumenya. telat. Kalau Ibu beli untuk fast trade, ya, kalau pakai time frame 1 jam, telat. Bukan, untuk mengecek hijaunya aja maksudnya. Dia udah ada muncul hijau atau volume gitu, setidaknya. Enggak, maksudnya gini. Contoh ya Diki. Diki tadi kan kita beli 105 ya kan. Lalu naik ya kan. Habis itu kan turun lagi ke 105. Kalau Ibu ngecek Diki time frame 1 jam, mungkin dapatnya setelah turun baru ketemu hijau. Telat ya. Iya. Jadi kalau kita kelompokkan saat baru naik 1% kan, atau 2%, ya udah kita cek time frame pendek. Kalau candlenya di tick 100 sama tick 1 menit hijau, ya udah beli. Oke. Tapi kalau tujuannya buat swing, ya berarti nggak apa-apa. Dicek 1 jam dulu. Jadi kalau mau buat swing, yang tadi beli apa? Misalkan tadi beli MTWI, beli SLIS, beli apa HAIS, besok sih masih bisa untuk kemungkinan naik lagi bisa. Tapi dicek dulu dengan indikator yang lain. Oke, Om. Thank you, Om. Yes. Oke, ada lagi yang lain? Hai, Tuan. Gimana, Bos? Hai. Apa? Hai. Masih lanjut nggak Pak besok? Besok ini di bawah trendline. Di bawah trendline. Oke. Kita cek. Kalau daily-nya di bawah trendline. Kita cek di Monika. Di Monika, oke 170. Oh dia di di time frame pendeknya kayaknya ini ada trendline. Nah ini yang nggak bisa, yang susah ditembus Pak di 187 sampai 190. Nah ini tadi nggak kuat tembus sini. Jadi di time frame 1 jam ya, 187. Besok bisa naik nggak? Bisa. Kalau dari harga penutup dari 170 kemungkinan masih bisa. Hampir 30 menit. Ya, di 187 190.
mungkin kenaikannya di situ. Kalau tembus bisa ke 200-an, tapi di 200 berapa tadi? Di daily-nya itu ada supply zone. Di berapa itu? Ini berapa? 200 mungkin 210-an. 10. Kalau menurut candlenya masih kunci pertama ya, Pak? Ya, kalau Hekinasinya iya hijau pertama. Jadi besok masih ada kenaikan ya. Tapi kenaikannya, nah besok masih naik bisa. Kira-kira keberapa angka kenaikannya? Kita di trendline tadi kan 187 tadi. 187 sampai 190. Hari ini tertingginya 192 ya. Jadi 187-an. Mungkin besok bisa naik ke 187 atau 190. Tergantung volumenya. Kalau volumenya bisa lebih besar dari hari ini, kemungkinan 192 itu bisa tembus. Tapi kalau volumenya kecil, mungkin 187 turun, koreksi dulu. Untuk volume itu nggak bisa dideteksi ya, Pak? Volume apakah akan besar atau turun? Pakai CFN ya Om, bisa nggak CFN? CFN itu spike, bukan. CFN itu spike, bukan volume. Lonjakan harga kalau spike itu. Ini kayak dari ini sih, dari apa ya? Dari kebiasaan. Atau saat jam pasar. Nah, kalau saat jam pasar bisa Pak, kita mendeteksi. Oh bisa ya? Ya. Volumenya kira-kira mau banyak apa enggak gitu kan? Kelihatannya dari mana itu? Enggak. Jadi kalau saat jam pasar kita bisa screening, oh volumenya lebih besar dari rata-ratanya apa enggak. Jadi saat sudah terjadi baru bisa kita screening. Tapi kalau volumenya besok akan besar apa lebih kecil, iya. Nah, itu yang dari malam itu misalnya bisa kita intip gitu dari malam ini. Ya itu ini. Belum ada caranya, Pak. Belum. Saya belum ketemu. Hanya masih meraba-raba ya. Berarti belum bisa dipastikan. Kan kalau untuk order kan jam segini udah bisa Pak ya? Bisa ya. Nah itu maksudnya kalau volumenya udah terlihat banyak di saham tertentu kan enak Pak ya? Ya, yang bisa dilakukan itu adalah yang beli berapa banyak gitu Pak, itu bisa. Tapi kalau besok volumenya berapa, misalkan contoh nih. Apakah highs besok volumenya akan lebih besar dari hari ini? Nah itu yang agak susah memprediksi. Sama dengan besok highs harganya akan ke berapa? Gitu. Masih misteri. Jadi pas jam 9 aja kali bisa ya. Iya. Oke. Ada lagi yang lain? Screening red 3 selain di tele manual Pak. Manual Pak kalau ini. Atau ada cara lain ya? Atau ada yang punya screening lain? Mungkin bisa ini. Berarti manual Pak. Kalau nggak pakai screening gitu, pakainya manual. Kita tadi top loser, tapi harus ngecek lagi top losernya merahnya berapa. Misal kalau dari top loser Ini top loser ini baru 1 hari. Yang top loser 1 minggu. Top loser 1 minggu kan bisa jadi ada hijaunya ya Pak ya.
Tadi siapa ya Pak? Siapa ya tadi yang bisa top loser 1 minggu? Tapi harus ngelihat candle-nya lagi nanti. Jadi misalkan, oh saham A, saham A gitu. Top loser 1 minggu. Nah, apakah dalam 1 minggu itu pernah ada kenaikannya atau enggak? Oke, ada lagi yang lain? Buat besok Pak Oli. Oke, buat besok. Nah, buat besok Yang kayak Paul kalau gitu. yang kayak Paul. Iya. Nah, kalau yang kayak Paul itu adalah yang potensi ARA Pak ya. Potensi ARA atau selera pemberani. Itu screeningnya itu memang dari top gainer. Nah, untuk besok ya. Tapi saya kalau malam gini belum bisa memastikan Pak, masih meraba-raba. Ya. Jadi besok itu bisa jadi Indi ya. Indi benar. Indi. Oke. Jadi bisa jadi Indi. Nah, kenapa Indi? Indi ini hari ini hijau pertama, kan? Nah besok kita lihat candle bayangannya. Di sini berapa persen? Kalau di atas 10%, bisa jadi besok bisa naik kencang lagi Indi. Tapi juga ini juga bisa dipertimbangkan ada di dalam awan. Kalau besok nggak bisa nembus awan, berarti koreksi. Itu satu Indi. Berikutnya ada Pol. Pol besok masih bisa naik ya, karena hari ini Pol hijau pertama. Pol ini naiknya lebih mudah Pol daripada Indi, karena Indi tadi ada di Manjun ya. Tapi tetap Pol besok harus kita lihat candle bayangannya. Berapa nih candle bayangannya? Jam 8. Tuh. Ada juga run. Run hijau pertama, ya kan? Tetap besok candle bayangannya berapa? Kalau di atas 10% ya, kalau candle bayangannya di atas 10%, nah itu yang berpotensi untuk ARA atau kenaikannya ya lumayan lah kenaikannya. Misalkan candle bayangannya 10% ya setidaknya besok bisa naik 10% kayak gitu. Atau bisa juga sampai ARA. Mirip dengan MSCI nggak Pak? Gimana? Pol ini mirip sama MSCI nggak? MSCI. Hari ini kan juga sama. MSCI yang kemarin Pak. Hari ini naik terus turun. Nah, MSCI ini hari ini break di bawah trendline ya. Ini ada trendline-nya. MSCI tadi itu bentar. MSCI nggak masuk di screening saya. MSCI. Hijau pertama iya, tapi tadi kayaknya candle bayangannya di bawah 10%, makanya nggak masuk di screening saya. Itu MSCI. Tadi naik tinggi terus turun lagi ya 7%. Nah ini sama sebenarnya kayak MSCI kayak gini, merah, hijau pertama kali. Nah, sebenarnya hari Kamis itu MSCI sudah ada kenaikan. awal-awal drastis banget itu. Nah, ya kan? Hari Kamis itu kan sudah ada kenaikan. Nah, Jumat hijau, hari ini baru naik lagi. Jadi besok itu yang berubah. ABA. Nah, ABA ini juga menarik. Tapi besok pagi bisa jadi turun dulu. ABA. Nah, ABA ya kalau mau swing, ABA oke nih. ABA. Jadi ada segitiga hijau, ada Maruboju, ada apa? Diamond, cuman pixelnya yang belum ungu. Cuman pixelnya yang belum ungu untuk apa? Ya. Maruboju.
7, pixelnya baru hijau 2. Jadi buat jangka pendek sama jangka menengah. Tapi kalau besok pixelnya jadi hijau semua atau ungu, berarti bisa untuk jangka panjang. Tapi mungkin besok sesi 1 bisa turun dikit ya, bisa naik lagi. Apa tadi apa itu ditarik naik tadi sore. Jadi time frame pendeknya, time frame pendeknya sebenarnya sudah oversold, sudah overbought. Jadi besok pagi bisa naik ya, mungkin bisa jadi naik, bisa jadi turun juga bisa. Tapi kalau mau waspada, karena sudah overbought, biasanya turun dulu. Entah turunnya sampai di sini, entah di 315, entah di 305, atau turun dikit baru naik lagi. Jadi besok kalau mau beli, tunggu aja nih paraboliknya pindah ke bawah lagi. Besok kalau paraboliknya pindah ke atas, yang punya apa silakan dijual dulu. Nanti paraboliknya pindah ke bawah baru beli lagi. Gitu. Jadi pindahnya jam berapa, Pak? Nah, di besok Pak dilihat. Gimana? Titik parabolik tadi pindahnya tergantung time frame-nya atau gimana? Iya Pak, ini kan pakai time frame 100 tick ya. Ini belum pindah ke atas, gitu. Nah, pindahnya kapan? Ya, besok saat jam pasar berjalan itu baru tahu Pak. Jadi time frame 1 menit ya, ini paraboliknya di bawah sama-sama overbought. Jadi bisa jadi besok akan koreksi dulu gitu maksud saya. Ini ABA. Jadi kalau sudah turun, nah parabolik kan pindah ke atas nih. Nah, pindah ke atas candle kan. Tetap gunakan time frame 1 menit, 100 tick gitu. Terus kalau saat sudah berjalan, misalkan 9.30 gitu, paraboliknya pindah ke bawah candle, nah itu baru beli. Atau candlenya itu hijau, itu baru beli. Sekarang dipantau. Tapi kalau mau buat swing ya, kalau memang mau buat swing langsung beli nggak apa-apa. 324 udah merem deh. 324 beli. Tapi jangan protes kalau besok sesi 1 kok masih turun Pak. Ya karena memang swing ya. Jadi kalau buat swing ini sudah muncul segitiga hijau. Jualnya kapan? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu jualnya kapan. Bisa besok, lusa, minggu depan, bulan depan. Asal muncul segitiga merah, silakan dijual di harga berapapun. Gitu. Swing pakai apa nih, Pak? Gimana? Di Monica swingnya ya pakai kode apa nih, Pak? CAH. Oh, CAH. Oke, cukup ya. Oke, semoga malam ini bermanfaat. Kalau yang suka, yang sering merah ya, fortunnya sering merah, silakan ganti strategi deh. Ya jangan dipaksakan. Besok saya uji coba ya Pak. Ya, jangan dipaksakan. Udah dibikin watchlist sudah. Ya, jangan dipaksakan beli di pucuk ya. Siap. Karena kita Besok saya mau bikin malam mau bikin watchlist juga. Iya dong harus. Saya sudah selesai. Jadi kita harus punya planning ya. Besok mau beli apa. Nah, saat jam pasar ada yang di luar planning kita ya nggak apa-apa. Asal masih di koridor yang kita ketahui. Itu. Yang penting kita sudah punya planningnya. Besok mau naik mau turun ya. Itu di luar kemampuan kita semua. Iya betul. Yang penting kita sudah punya planningnya. Gitu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Besok kita trading bareng dan cuan bareng-bareng semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Mas Oli. Sampai jumpa besok. Terima kasih Om.
Makasih Pak Huli. Oke.